selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Guide Kota Serang, Brilian Hidayat Purnama. Saat ini kita berada tepat di alun-alun Kota Serang. Kita di antara alun-alun timur dan alun-alun barat Kota Serang. Jadi namanya alun-alun itu pada zaman dahulu kala itu difungsikan sebagai tempat berkumpulnya suatu masyarakat. Nah, ini alun-alun Kota Serang berarti masyarakat Kota Serang. Nah, ada lagi ciri khas sebuah alun-alun itu adanya. Biasanya itu alun-alun ditumbuhi oleh pohon beringin sebagai penanda. Kita tahu di pusat jantung Kota Serang ini ada banyak pohon beringin. Ada yang tertua juga pohon beringinnya. Salah satunya ada di bagian utara itu ada pohon beringin besar juga. Nah, di alun-alun Kota Serang ini juga ada sebuah monumen sejarah yang saat ini mungkin sedikit dilupakan atau bagi kaum milenial kurang begitu diminati lah untuk pengetahuan sejarahnya. Bisa kita lihat ini ada monumen perjuangan masyarakat Banten. Ini monumen masyarakat Banten ini itu disimboliskan sebagai perjuangan pada zaman dahulu kala. Ini diresmikannya pada tanggal 24 November tahun 80. Ini oleh Haji Ahmad Hunaini. Oke bapak-bapak ibu-ibu, bisa kita lihat semua di sini ada prasasti sejarah penandatanganan atau peresmian dari Kepala Daerah tingkat 1 Bapak Haji Ahmad Hunaifi. Nah, ini diresmikan pada tanggal 24 November 1980, di mana ini monumen perjuangan masyarakat Banten pada tahun 45-an. Itu Banten ikut berperang atau bertempur untuk merebut kemerdekaan pada saat itu. Jadi akhirnya dibangunlah sebuah simbolis perjuangan oleh Bapak Haji Ahmad Hunaifi dalam bentuk monumen yang didirikan tepat di tengah-tengah jantungnya Kota Serang. Ini ada di sebelah timurnya alun-alun dan di sebelah baratnya pun alun-alun. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan beranjak ke salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Serang, yaitu kita ke Pendopo Gubernur Banten yang saat ini dialihfungsikan menjadi Museum Provinsi Banten. Oke. Saat ini kita berada di Museum Banten atau dulunya ini adalah bekas bangunan kantor Gubernur Banten. Nah, sejak Banten berdiri menjadi provinsi di tanggal 4 Oktober tahun 2000, disinilah Gubernur Banten kita berkantor atau bermarkas. Nah, bisa kita lihat dulunya ini adalah bekas bangunan Belanda, dimana ini masih kita lihat bekas arsitektur atau kita lihat arsitektur Belandanya seperti yang kita tahu namanya bangunan Belanda itu terlihat selalu megah, baik itu dari pintunya, jendelanya, ataupun ada pilar-pilar besarnya seperti ini. Kemerdekaan ini direbut oleh masyarakat Banten dan akhirnya dijadikanlah kantor Presidenan Banten saat ini. Dan di mana untuk saat ini pula bangunan ini dialihfungsikan menjadi Museum Banten. Zaman dahulu itu pusat pemerintahan Kota Banten itu ada di Banten Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di wisata City Tour Kota Serang. Masih bersama saya Brilian Hidayat Purnama. Baik, bapak-bapak ibu semuanya, sesuai dengan janji saya, saat ini kita berada di destinasi ketiga untuk City Tour di Kota Serang. Nah, ini tepatnya saat ini kita berada di kurang lebih 14 km dari pusat Kota Serang sendiri. 14 km ke arah utara ini ada namanya daerah Banten Lama, di mana ini dulunya menjadi pusat pemerintahan Provinsi Banten sebelum itu dipindahkan ke Kota Serang. Nah, ini saat ini
di hadapan bapak-bapak ibu semua, ini adalah kompleks Keraton Surosowan. Ini kompleks Keraton Surosowan ini luasnya 4 hektar dengan luas 4 hektar dan dibangun pada saat di bawah pimpinan Sultan Maulana Hasanuddin di tahun 1552. Nah, ini di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin dibangunlah Keraton Surosowan. Nah, keraton ini berfungsi untuk menahan dari serangan Belanda pada saat masa kolonial. Bisa kita lihat untuk keraton ini tingginya ini 2 meter dengan ketebalan itu 4 meter. Begitupun dari pondasi-pondasi ini ada 3 kali pembangunan pondasi untuk dari sisi bagian luar, tengah maupun dalam. Boleh silakan kita lihat semua ke dalam. Baik, saat ini kita berada di salah satu pintu kompleks Keraton Surosowan. Nah, bapak-bapak ibu semua, ini Keraton Surosowan ini terdiri dari 3 pintu. Ini ada pintu utara, pintu barat, dan pintu timur. Saat ini kita berada di pintu timur. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, bangunan ini sendiri terdiri dari 3 pondasi untuk bagian utamanya. Boleh dilihat ini bagian depan ini dibangun dari batu karang atau dipondasikan dengan batu karang. Lihat tebalnya, ini karang asli. Ini masih bertahan sampai saat ini. Ini masih karang asli. Untuk bagian dalamnya ini bata merah utama. Dan bagian dalamnya masih bata merah, bagian terakhir bagian itu masih bata merah utama. Namun yang jadi titik fokus, kenapa ini bagian luar batu karang, bagian tengah, bagian keduanya adalah bata merah? Ada yang tahu tidak? Oke, betul bapak-bapak. Nah, batu karang ini berfungsi sebagai menahan gempuran dari serangan Belanda pada saat zaman kolonial. Ini menahan gempuran meriam. Ini batu karang ini sangat kuat sekali. Ke bagian bata merah ini tebalnya sampai 4 jari loh bapak-bapak tuh. Tebalnya sampai 4 jari. Nah, untuk panjangnya sendiri ini sekitar 25 cm. Bisa dilihat. Sampai 25 cm. Nah, ini udah masuk, ada sedikit pemugaran juga karena waktu itu terjadi gempa, pernah terjadi gempa di daerah Banten, sedikit ada pemugaran. Fungsi yang bata merah ini sebagai menahan, sebagai penahan struktur utama atau pondasi bangunan utamanya. Bisa dilihat. Nah, bentuknya ini kenapa melingkar untuk pintu masuknya? Tiga-tiganya itu bentuknya melingkar karena menganut dari kerajaan-kerajaan di Jawa. Itu bentuknya pintu masuk utama itu melingkar. Seperti di Kerajaan Mataram. Sama, semua juga melingkar. Ya, bisa dilihat. Nah, di dalam itu sebenarnya masih banyak, ada beberapa ruangan-ruangan. Kita masuk ini. Yuk. Oke, ya kan, seperti itu aja kan masuknya. Teman-teman kalau mau turun silakan ngajak aja, nggak apa-apa. Bata merah asli, keras. Kalau roti udah gue makan tuh. Masuk, banyak dulu. Kalau mau gue senterin. Lagi. Awas kepala. Awas, noise, oke.
Bapak-bapak ibu-ibu semuanya, selamat datang di Pelabuhan Karangantu, Banten. Ini adalah pelabuhan tersibuk nomor 2 setelah Sunda Kelapa. Ini pada zaman Kesultanan Maulana Yusuf di tahun 1570. Ini adalah pelabuhan terbesar dan tersibuk setelah Sunda Kelapa. Karena apa? Karena ini posisinya sangat strategis. Jadi semua pedagang-pedagang dari Eropa, dari Asia, semua itu berlabuh ke sini dulu untuk menempatkan atau mengumpulkan barang-barangnya. Setelah itu nanti akan didistribusikan ke kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Jadi ini adalah pelabuhan paling seksi lah bahasanya. Ini pelabuhan paling strategis. Ini pelabuhan paling penting yang ada di Banten. Karena di sini pula pusat pemerintahan itu atau pusat peradaban kebudayaan masyarakat Banten itu tumbuh. Disinilah tempatnya, di Pelabuhan Karangantu, Banten. Bisa kita lihat ini ada pelabuhan ini sekarang fungsinya dialihfungsikan oleh masyarakat sebagai tempat pelelangan ikan, dan juga ada tempat berlabuh-labuhnya kapal-kapal ikan yang gross tonnya di atas 30 GT. Untuk saat ini pula Pelabuhan Karangantu ini sudah peningkatan status yang sebelumnya dari PPP menjadi PPN atau Pelabuhan Perikanan Nusantara di tahun 2017. Kita lihat kapal berlabuh, ini kapal-kapal ikan, ada pol air, dan yang menarik juga di pelabuhan ini saat ini dialihfungsikan juga oleh baik itu dari pemerintah pelabuhan ataupun dari masyarakat ini sebagai tempat wisata, di mana atraksinya ini adalah melihat laut di sebelah utara sana dan tempat untuk bersandarnya kapal-kapal hopping island. Itu kita bisa berkunjung ke Pulau 5, ada ke Pulau 3, ke Pulau 4, ke Pulau 2 di daerah utara sebelah Kasemen. Nah, itu bisa. Banyak wisatawan dari Jakarta ini yang pada berkunjung ke Pulau Tunda untuk wisata mancing, karena memang Pulau Tunda itu untuk potensi pariwisata mancingnya itu sangat bagus sekali. Ya, baik Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya, bagaimana Kota Serang? Sangat bersejarah, bukan? Ya. Di sini akhir kunjungan kita untuk wisata city tour di Kota Serang. Yang sebelumnya kita sudah berkunjung ke Monumen Perjuangan 45 Masyarakat Banten, lalu ada kantor gubernur atau pendopo atau yang saat ini dijadikan sebagai Museum Banten. Lalu kita tadi sudah ke Benteng Surosowan atau Keraton Surosowan. Nah, saat ini kita berada di Pelabuhan Karangantu sambil menikmati sunset. Saya akhiri untuk perjalanan wisata tour city tour Kota Serang. Sebelumnya bila mana ada kesalahan baik itu dari ucapan atau tingkah laku saya mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.